Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ya, Nadif tidak masuk hari ini karena izin. Semuanya masuk ya selain Nadif. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya kita cek semangat dulu ya. Jika ibu bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Kita mulai ya. Semangat pagi, 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 pagi. Nah, hari ini kita akan pelajari mengenai aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan pelajari hal ini, kalian dapat menjelaskan kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi. Kalian juga dapat mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan. Selain itu, kalian dapat menjelaskan mengenai tindakan, motif, prinsip ekonomi. Kalian juga dapat menguraikan mengenai kegiatan ekonomi berupa distribusi, produksi, dan juga konsumsi. Yang terakhir, kalian dapat menjelaskan mengenai peran pasar dan iptek bagi kebutuhan masyarakat. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu minta tolong untuk semua buku yang ada di atas meja merupakan buku IPS. Buku atau barang-barang lainnya silahkan kalian simpan terlebih dahulu di laci ataupun di tas. Ayo Chandra, itu mainannya kamu simpan dulu di tas. Sultan, bukunya, buku bahasa Indonesia tolong dimasukkan dulu ya. Hanya buku IPS yang ada di atas meja. Terima kasih sebelumnya kalian telah melakukan apa yang Ibu minta. Ini kita akan pelajari materi mengenai aktivitas dan kebutuhan manusia. Ibu akan jelaskan secara singkat mengenai materi ini. Nah, adakah dari kalian yang tahu apa itu langka atau barang langka? Dan hubungannya dengan kebutuhan manusia. Ayo, ada yang ingin angkat tangan? Ya, kebutuhan manusia yang seiring berkembangnya waktu semakin banyak akan menyebabkan SDA secara terus-menerus akan semakin menipis. Ini menyebabkan SDA mengalami kelangkaan. Nah, kurangnya SDA ini akan menyebabkan seluruh atau sebagian kebutuhan manusia tidak dapat terpenuhi. Hal ini akan menyebabkan kesenjangan atau permasalahan ekonomi yang akan ada di masa yang akan mendatang. Selanjutnya kita akan pelajari mengenai kebutuhan manusia. Jenis kebutuhan manusia kita bagi menjadi 4, berdasarkan intensitasnya, sifat dan waktunya, serta subjeknya. Kebutuhan manusia berdasarkan intensitasnya kita bagi menjadi primer, sekunder, dan juga tersier. Adakah yang ingin membantu Ibu menyebutkan contoh dari kebutuhan primer? Ya, benar sekali. Terima kasih Sultan telah membantu Ibu. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi berupa sandang, pangan, dan papan. Sedangkan kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang kita penuhi setelah kita memenuhi kebutuhan primer. Seperti kebutuhan membeli motor, membeli mobil, seperti itu dapat kita penuhi setelah memenuhi kebutuhan primer tadi. Sedangkan kebutuhan tersier merupakan kebutuhan barang mewah. Nah, untuk barang mewah ini, setiap orang memiliki dasar barang mewah yang berbeda. Misalnya, Ibu menganggap bahwa tas Gucci merupakan barang yang mewah, sedangkan Chandra menganggap action figure merupakan barang yang mewah. Tentunya ini merupakan perbedaan antara setiap orang karena standar barang mewah setiap orang berbeda-beda. Selanjutnya, jenis kebutuhan berdasarkan sifat dan waktu. Berdasarkan sifatnya, kebutuhan dibagi menjadi jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani ini merupakan kebutuhan untuk memuaskan fisik kita, seperti
kita berolahraga, kita menjaga kesehatan, itu merupakan kebutuhan jasmani. Sedangkan untuk kebutuhan rohani merupakan kebutuhan untuk memuaskan batin kita. Seperti ketika kalian rekreasi ke suatu tempat yang kalian suka, kalian akan mengalami rasa bahagia atau kepuasan batin. Nah, kebutuhan waktu. Berdasarkan waktu. Kebutuhan waktu ini dibagi menjadi kebutuhan di masa sekarang dan juga di masa yang akan datang. Di masa sekarang, contohnya adalah ketika kalian lapar kan pasti. Nah, hari ini kalian lapar, jam ini kalian lapar, lalu kalian pergi membeli makanan. Itulah merupakan jenis kebutuhan berdasarkan waktu. Nah, kebutuhan yang di masa akan datang ini contohnya seseorang artis, boyband atau apa itu akan mengadakan konser di tahun 2025. Beberapa kalian yang menjadi fansnya akan menabung atau menyisihkan uang mulai dari sekarang untuk menonton konser tersebut. Nah, konser tersebut kan masih akan di 2025, yaitu yang sama dengan konser tersebut masih akan di masa yang akan datang. Nah, jenis kebutuhan yang terakhir itu merupakan kebutuhan subjek. Kebutuhan subjek ini dibagi menjadi kebutuhan kelompok dan juga individual. Kebutuhan individual ini adalah kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. Misalnya, makan untuk kita sendiri, minum untuk kita sendiri. Sedangkan kebutuhan kelompok itu merupakan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan kelompok. Misalnya, pembuatan jalan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat daerah tersebut. Lalu ada kegiatan ekonomi. Nah, sebelum kita beranjak kegiatan ekonomi, kita harus tahu mengenai tindakan, motif, dan prinsip ekonomi. Tindakan ekonomi merupakan segala kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya, ketika kalian merasa lapar, kalian akan segera membeli makanan. Nah, ini merupakan tindakan ekonomi. Sedangkan motif ekonomi merupakan alasan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya. Seperti contoh tadi, alasan lapar lah yang merupakan motif dari ekonomi. Nah, prinsip ekonomi adalah usaha untuk memperoleh barang dengan pengorbanan yang sekecilnya. Misalnya, ini biasanya berlaku di perdagangan ya. Misalnya, kita akan mencari barang dagang yang jauh lebih murah, lalu akan kita jual dengan harga yang lebih tinggi. Selanjutnya ada kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ini kita bagi menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang. Contohnya, pabrik yang menghasilkan lampu, pabrik yang menghasilkan baju, menghasilkan sepatu, itu merupakan kegiatan produksi. Nah, selanjutnya ada kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang. Pasti kalian tahu kan, kayak kurir, JNT, JNI, itu merupakan kegiatan distribusi. Yang terakhir adalah kegiatan konsumsi atau kegiatan membeli barang. Nah, ini bisa jadi kita sendiri ya yang melakukan konsumsi seperti membeli barang yang kita inginkan. Setelah dari penjelasan Ibu tadi, adakah kalian yang ingin bertanya? Jika tidak ada, Ibu saja yang bertanya. Kita akan mengulas sedikit mengenai pembelajaran kita tadi, atau yang Ibu jelaskan tadi. Nah, Ibu ingin salah satu dari kalian menyebutkan kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kalian. Boleh di sekitar rumah, di sekolah, di masyarakat, terserah kalian. Ibu ingin salah satu dari kalian memberikan contoh tersebut. Ayo angkat tangan. Ayo. Baik, Sultan silahkan. Ya, baik sekali Sultan. Terima kasih. Ayo kalian beri tepuk tangannya. Ada yang ingin mencoba lagi? Ya, Dio, silakan.
Ya, benar lagi. Terima kasih untuk kalian berdua dan beri selamat dan juga tepuk tangan untuk teman-teman kita ini. Lalu ibu ingin bertanya lagi. Dengan seiring berkembangnya iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, ibu ingin kalian memberikan contoh mengenai pengaruh teknologi tadi atau peran teknologi terhadap kegiatan ekonomi, seperti di kegiatan produksi, kegiatan konsumsi, dan juga atau kegiatan distribusi. Salah satu saja contohnya di kegiatan produksi terlebih dahulu. Ayo siapa? Ya, Chandra, ayo coba. Baik, terima kasih Chandra. Ayo beri tepuk tangannya. Lalu di kegiatan distribusi? Ya, ayo silakan Sergio. Benar, terima kasih Sergio. Ayo kalian beri tepuk tangan untuk teman kita. Dan yang terakhir di kegiatan konsumsi. Sena, silakan. Ya, terima kasih. Selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 8 kelompok. Satu kelompok berisi 4 orang. Nah, anggota kelompok itu kalian boleh memilih sendiri. Nah, masing-masing kelompok akan mendapatkan satu kartu pertanyaan yang harus kalian diskusikan jawabannya. Nah, di akhir pelajaran nanti, masing-masing anggota kelompok akan pergi ke kelompok lain untuk menjelaskan hasil diskusinya. Apakah kalian sudah paham? Atau ada yang ingin kalian tanyakan? Nah, sudah paham semua ya? Oke, kalau gitu kalian mulai membentuk kelompok. Tapi ingat, jangan ada suara sedikit pun dan tetap tertib. Ayo Chandra dan juga Sergio dan Kaisar, jangan berantem. Kalian bisa membagi kelompok dengan tenang. Jangan ada yang berisik ya. Tawan, itu jangan lari-larian, Tawan. Silakan lakukan dengan tenang. Terima kasih. Nah, kalian bisa mulai melakukan diskusi. Jika ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan kepada ibu, silakan kalian tanyakan saja, tidak apa-apa. Nah, sekarang kalian bisa pergi ke kelompok lain untuk menjelaskan hasil diskusi kalian. Tidak boleh sama ya kelompoknya. Ayo Dio, tidak apa-apa, silakan kamu menjelaskan dengan bahasa kamu sendiri, tidak usah takut. Kamu masih menjelaskan ke teman-temanmu saja kok. Chandra, tolong jangan berisik. Jelaskan dengan tenang saja. Terima kasih Dio telah menjelaskan dengan bahasa kamu sendiri. Berhubung waktu pembelajaran kita telah habis, mari kita simpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Adakah yang ingin menyimpulkan? Ayo angkat tangannya. Nah, mari kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Untuk memenuhi kebutuhannya, manusia memanfaatkan sumber daya alam. Sumber daya alam yang terus dimanfaatkan akan cenderung cepat habis. Oleh karena itu, sebagai manusia, alangkah baiknya kita memanfaatkan sumber daya alam dengan seperlunya dan tetap menjaga kelestarian serta menjaga keseimbangan ekosistem. Cukup sekian dari Ibu. Jika ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya.